Sonjorin aja bang kaki itu bang. Sonjorin. Parah tuh di situ jalurnya. Gua kira dibenahin. Jadi yang 4 orang itu masih di atas temen ente. Nah jadinya gue malah khawatirin temen gue bang, gue udah selamat. Soalnya nggak ada orang lewat ya tadi bang. Nah jadi posisinya itu pas di atas tuh ada kebakaran. Jalur bagi 2, yang sebelah kanan itu gak kelihatan jalurnya kecil, yang mau turun ke bawah. Tadi ada yang naik sih bang. Ketemu nggak ada orang yang naik? Kagak ketemu bang, orang gue lewat tengah hutan sini. Bukan jalur, ente bukan lewat jalur. Gue di sana bang, di sana ada tanjakan lagi lebih tinggi. Nah gue jatuh langsung ke bawah, ambles ke bawah, langsung masuk lubang. Gue gak tau itu lubang apa dah. Gue takutnya ular kan, gue langsung bangun. Lari masuk lubang lagi, lari lagi. Ente nggulinding jadinya. Wah, orang gue pegangan pakai ini sobek bang. Nah, gue sempet megangan, seret, langsung jebol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih, saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor gitu kan, tentunya saat pendakian gunung. Nah, di samping gue sudah ada seorang pendaki yang jauh-jauh dari beda provinsi nih, gitu kan, yaitu Bang Adian. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Nah, gitu kan. Jadi teman-teman semua, di-spill lagi, Bang Adian ini merupakan salah satu pendaki yang dari beda provinsi Bang ya? Iya kan? Nyebrang doang. Nyebrang 2 provinsi Bang? 2 provinsi. Jakarta, baru Banten. Oh iya Banten ya? Banten ya kan, Banten. Oke Bang, pada video kali ini Bang, ini kan sesuai dengan nama segmennya ya kan, katanya kisah mistis pendaki gitu ya kan. Nah, pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Gunung Arjuno. Jadi agak beberapa kejadian yang lumayan janggal lah buat saya. Gunung Arjuno. Ya. Wah, Gunung Arjuno mungkin teman-teman semua udah familiar lah, apalagi orang-orang Malang, Surabaya itu udah makanannya dia tuh gitu kan. Oke. Itu kejadian tahun berapa tuh Bang? 2019 bulan Februari tanggal 7 sampai tanggal 10 kita pendakian ya. Oh, berarti masih inget kok di pala gue masih inget itu. Karena beberapa kali naik gunung nggak pernah kejadian hal itu dan baru kali itu di gunung yang lumayan itu ya. Karena yang tadi masih inget tanggalnya, bulannya, tahunnya, karena tadi Bang Adian itu merupakan pendakian pertama kalinya merasakan hal seperti itu gitu ya. Okay. Dari semua gunung yang gue naikin di Jawa Tengah, Sumatera, sampai gue ke Arfak di Papua Barat, nggak pernah ada. Dan di Arjuno lah, gue nemu hal yang kacau. Oke, itu lewat mana Bang? Waktu itu kita lewat Tretes. Oh, Tretes. Bertiga ya? Bertiga? Ya. Oh, itu mungkin jalur yang favorit tuh mungkin untuk sebagian pendaki-pendaki kan Tretes. Mungkin ada lagi yang Purwosari itu kan. Ya. Banyak lah, itu sesuai dengan teman-teman semua yang pengen lewat jalur mana gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, inti cerita tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang saat pendakian ke Gunung Arjuna itu tuh Bang? Waktu pertama di hari Kamis itu gue sempat nyasar dan ketemu kuburan. Di kedua harinya kita dikepung sama api, kebakaran gunung. Oh, kebakaran. Ya, mundur lagi, kita ngecamp lagi di Poluan, terus kita muncak. Habis dari puncak ketemu orang nyasar, ketemu orang kesasar dari puncak. Dari jam setengah 12 ketemu kita setengah 4 sore. Wah. Berarti nyasar sendirian Bang? Sendirian dia. Dia berlima, temennya entah kemana, tapi dia nyasar, tahu-tahu dari jalur belakang. Oh. Nah, terus setelah itu kita sore packing pulang, itu kita selalu dibayangin turun itu malam, dibayangin sama bayangan putih. Dan si Putri selalu teriak, di jalur itu selalu teriak. Kita seret, kita gotong aja udah, turun. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah selamat. Selamat Bang ya. Oh, oke, itu kayak gitu
di luar nalar bang ya. Di luar nalar. Di luar nalar, tapi itu terjadi kan gitu. Ya. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih bang. Mungkin tahan dulu kali bang cerita nih bang, gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ya, jadi kita naik bertiga dari Jakarta waktu itu di hari Selasa, karena perjalanan ke sana naik kereta itu memakan waktu 1 hari, ya kan? Bener. Jadi gue nyusul nih ceritanya. Temen gue Bijak sama si Fadilah atau biasa gue panggil Ibob. Dia duluan di sana karena gue kerja nyusul. Jadi mereka naik kereta yang sore, gue naik kereta yang malam. Karena memang kehabisan tiket kereta juga sih gue nyusul. Kira gue main naik yang ekspres dah. Ketemuan lah kita di stasiun Wonokromo. Gue turun di stasiun Pasar Turi. Nyusul dia sampai sana, terus kita perjalanan memakan waktu hampir 1 harian juga, sampai sana jam 10 pagi di Tretes. Kita packing segala macem, jalan dari Tretes ke pos pendaftaran. Itu lumayan jauh bang, hampir 2 jam, nyesek juga. Aduh jauh banget, kalau ada ojek Ngojek dah. Iya kan? Ada nyampe bayar Simaksi itu di hari Kamis kita bayar. Mereka bilang di sini pembayarannya 1 hari 7.500, kita 2 hari udah selesai. Itu kita jalan sekitar jam 11:30 siang. Karena jalanan yang kita laluin itu kan jalanannya batu, mungkin teman-teman udah paham lah ya jalan batu itu seperti apa kan, sakit di tumit sama di sini kan. Itu bawa keril gede-gede semua kan. Akhirnya kita motong-motong jalan lah, karena memang jalannya belok-belok begini, kita motong sini gitu kan. Terus ada belokan sini, kita motong-motong sini. Beberapa kali kita potong ya kita aman gitu kan. Pas jam 11:30 itu kita potong jalur, gua ketemu kuburan. Dan kuburannya bukan kuburan umum dan kayak umum biasa gitu ya. Itu panjangnya lebih dari 3 meter kuburan itu. Bukan 1 atau 2, itu banyak kuburan tapi panjang-panjang. Dan batu nisannya biasanya kan di semen atau biasa gitu. Tapi ada udang-udangnya kayak arca. Di sebelah kiri gua. Gua berdua jalan. Kok kuburan? Bob, kuburan nih, nyasar nih. Balik yuk. Balik. Nah, temen gue yang satu nggak ngelihat gua dan nggak ngelihat kuburan. Dia terus jalan ke sana. Gue bilang, si Bijak ngapain ke sana? Gue bilang, nih Bijak ini di jalan aja terus. Gue bilang, gue kejar kan. Jak, balik. Gue bilang, kenapa? Nyasar nih, gue bilang. Nyasar. Lu nggak ngeliat kuburan? Enggak bang. Udah akhirnya gua sama si Ibob ajan. Karena udah nggak beres nih, udah Bob ajan kan. Selesai ajan kita duduk, selesai balik lagi, ketemu lah tuh jalur batu. Yang batu lagi. Gue bilang, udah bang, jangan motong-motong jalur. Lu gue bertiga nih, kita nih belum pernah ada yang lewatin jalur sini, belum pernah nginjak gunung sini. Udahlah, kita jangan sok senior atau gimana, udah jalan aja gue bilang. Memang sih dalam batin gue, masih Jawa Barat, masih Pulau Jawa, gue pikir kan gitu kan. Emang ada satu kesombongan yang gue pikir harusnya kita nggak usah sombong sih sebenarnya itu kan. Meskipun lu gunung manapun ya, kalau sombong itu ditongolin pasti akan ada hal yang aneh gitu. Setelah itu kita sore kita ngecamp di Kop-Kopan karena sumber air gitu kan di situ. Kita ngecamp di hari Jumat. Itu malam Jumat tuh bang. Nah itu malam Jumat itu kita udah ngeliat di Kop-Kopan itu ada ngeliat kayak kop merah gitu kan, awannya merah di belakang gua tuh. Di Kop-Kopan kok belakangnya merah ya? Oh merah ya, gua bilang. Ada apaan ya? Gua bilang merah. Udah, biasa aja lah kita. Terus tidur, pagi kita ya anak bujang pada waktu itu kan nyantai kan, bangun jam 8:30, makan, sarapan, packing, kita lanjut lagi perjalanan. Terus ketemulah nih 2 pendaki
cewek sama cowok pasangan, Brian sama Putri. Nah, dia orang Jawa Timur, Sidoarjo. Kedua-duanya tuh orang Jawa Timur. Ngobrol-ngobrol, sambil jalan ternyata sudah jam 12 siang kan. Wah, Jumat nih, gue bilang. Udah deh, kita berhenti dulu, azan, Mali kan. Iya. Jangan dilanjutin. Ada gubuk di situ, kita makan siang dulu sambil ngobrol-ngobrol sama dua orang ini. Ternyata dia itu pendaki komunitas Osprey Indonesia. Kebenaran gue juga ikut dikecimpung di Osprey. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udahlah, nyatu lah kan. Oh, ini ada saudara juga ternyata. Berarti berlima totalnya tuh. Berlima lah kita gabung akhirnya. Oke. Jalan tuh, teman gue ngeluarin lah pakai baju hijau, ganti baju, kan sudah dilarang pakai baju hijau. Jalannya biasa udah sampai di Pondoan, mau lanjut ke Kupak Lembah Kidang, mau lanjut ke karena kan mau ke Arjuno kan. Sebelum kita jalan ke Lembah Kidang, kita ngambil air dulu tuh di situ buat minum kan. Kita udah habisan air, nyesek bang, asli. Kenapa tuh? Jeep muncul sama pendaki lain. Kayak gue tahu tripnya siapa. Itu yang bawa bererang itu kan, ternyata gue bilang, lah ada mobil, sialan gue bilang. Tadi kalau begitu bukan naik mobil aja. Anjing udah iya udah pegel jauh, ada mobil. Berapa orang mang kisaran di itu tuh? Di mobil itu sekitar 8. Oh 8, oke. 8, terus gue tanya, ini mobil dari bawah dari jam berapa? Tadi dari jam 1 sampai atas jam 5 sore. Aduh, gue bilang kalau begini gue udah seharian. Nah, jalan dia baru nyampe, udahlah kayak ngobrol-ngobrol, ada ceweknya juga kan, pakai hijab ngobrol. Terus tanya kan, berapa bayarnya? Seikhlasnya. Hah? Bayar seikhlasnya? Iya. Elah gue, wah nyesek udah gede kayak udah. Terus karena rombongan itu dia kan mau ke Wilirang, kita kan tujuannya ke Arjuno. Kita jalan lah ke Arjuno, 4:30 tuh. Udah sore kan, kita jalan di pertengahan hutan itu sekitar udah mau malam, jam 6-an lewat, itu ternyata api. Itu kita jalan terus, kecil nih apinya, udah jalan terus. Nah cewek ini udah teriak-teriak, bang ini api, lama-lama besar loh bang, nanti kita nggak bisa pulang. Nah si Bijak sama si Fadilah ngomong gitu, bang lanjut aja bang, nggak apa-apa, kita jalan aja. Terus si Brian yang kita ketemu itu, udah bang jalan aja nggak apa-apa. Yakin nih, gue nggak tahu jalan masalahnya, gue serahin sama lu deh, gue bilang. Istilah kata tuh nyawa gue sama lu nih, lu yang tahu jalur kan. Udah kita akhirnya jalan, ternyata gede juga tuh api. Makin lama makin besar. Semakin kita terusurin ke dalam sana terus makin besar kan apinya. Wah gila parah nih, gue bilang. Udah jam 7 nih, udah makin gelap kan. Kita bawa air minum nih, udah keluarin, siremin. Ternyata banyak kan apinya tuh udah kiri kanan kan. Mana nih? Udah. Terus si Putri udah teriak-teriak terus, bang udah bang, saya nggak mau lah, gue bilang, mendingan pulang aja. Wah kalau pulang mah ujung-ujungnya nyesel nih gue, udah dari jauh, dari Depok buat ke Tretes, buat naik gunung malah suruh pulang kan, nggak enak kan. Udah gini aja deh, kita nge-camp dulu di Pondoan buat semalam. Kita lihat kondisi apinya, kalau memang sudah agak mati atau kondusif baru kita lanjut lagi. Nge-camp lah kita akhirnya di Pondoan nih. Camp di Pondoan, jam 9 kita buka tenda, air habis kan, ambil air nih. Di Pondoan tuh turun ke bawah, itu ada kayak kolom air gitu. Gue berdua sama si Fadila ngambil air, beberapa botol di kantong plastik gitu kan. Kita turun ngambil air, baru 2 botol isi, itu ada suara Gue pikir temen gue nih di belakang, lu jangan macem-macem gue bilang. Apa bang? Lu suara lu jangan nggaung-gaung. Enggak bang. Pas center headlamp nyorot nih ke batang pohon. Yah kucing hutan. Gede banget lagi. Udah tuh cuman 2 botol, selebihnya gue tinggal. Karena gue ngeri juga kan. Turun deh. Iya. Leher gue ditikam, gue nggak bawa apa-apa, masa gue getok pakai botol aqua. Balik lah kita jam 9 lewat, masak nasi apa segala macem. Itu logistik kita taruh depan, kita kan sama bikin 2 tenda kan, mereka berdua, kita bertiga. Udah tidur, jam 10:30 itu ada kerusak-kerusuk. Gue pikir
apaan nih kerasa-kerusuk kan. Dari tenda gua yang gua ngecamp sama tenda-tenda yang lain tuh jauh posisinya. Karena gue posisinya di bawah, karena memang buat mau ke jalur Arjuno kan. Yang keluaran mereka adanya di sebelah sana. Setelah gue tidur, jam 11, kerusuk-kerusuk itu makin kencang suaranya, keras-keras. Wah, babi nih gue bilang. Gue udah ngebiji kan. Bukan. Wah, babi nih. Keluarin lah tuh, si Bijak kan bawa parang, keluarin parang. Wah, makan babi nih gue nih. Buka parang, set. Ih, bukan bang, itu orang. Si cewek tahu kalau itu orang. Itu orang bang kayaknya bang, mau ngambil logistik. Hah, ngambil logistik gua. Keluar tuh akhirnya, kelamaan gua pakai sendal, ya kan? Tuh orang udah lari. Gua kejar, lari berdua, bertiga tuh lagi kita kejar kan. Gua berdua, nusul lagi teman gua bertiga, kita cari tuh, nggak ketemu kan. Wah, nggak ketemu nih, bilang. Ada yang hilang nggak bang? Wah, nggak tahu nih, coba cari dulu. Ternyata hilang tuh kita, logistik. Beras, telur, minyak sayur, rokok juga ada beberapa yang di kantong plastik itu, ya kan, udah hilang. Ya, gue bilang hilang nih. Wah, bener-bener harus pulang nih. Logistik udah hilang, kan nyawa kalau logistik gitu kan. Udah bilang lah si Putri, ya logistiknya diambil nih, Put. Udah bang gini aja, yang ada gabungin aja, kita makan bareng-bareng aja. Ya udahlah, besok paginya, sebelum besok paginya, terus kita udah di tenda, udah agak tenang gitu kan. Keresek-keresek lagi di bawah, ternyata tuh maling lari di bawah semak-semak di belakang tenda sebelah kiri gua deket jurang bang. Ya udahlah, bilang sialan nih, bilang. Saya sih bukan nuduh bang, bukan nuduh, tapi curiga boleh ya. Curiga boleh. Kayaknya memang para penambang di situ kalau ada pendaki pada ngambilin barang-barang pendaki. Dan dari beberapa orang yang ngasih tahu gua bahwa itu memang sudah hal biasa gitu. Dan udah pernah terjadi gitu. Iya, bukan gua doang gitu. Jadi hati-hati deh untuk di Arjuno, di Pondoan itu, hati-hati kalau untuk ngecamp di situ gitu kan. Mendingan lebih baik jauh dari Pondoan gitu. Udah paginya kita jam 7:30 kita packing, kita ngecamp di Lembah Kidang gitu kan. Ternyata memang bener itu api besar banget dan itu masih nyala. Masih banyak yang nyala gitu kan. Kita main-main aja di situ sampai jam 12 gitu kan. Sampai jam 12 siang kita ngobrol apa nyantai gitu. Ternyata nih temen gua si Brian itu ada sinyal nge-WA. Bukan WA sih, dulu masih ini SMS ke temennya dia orang Jawa Timur kalau ada orang osprey dari Jakarta naik kehabisan logistik. Terus sebelum cerita itu jam 3:30 itu ada orang yang teriak-teriak. Itu teriak cowok, "Woi tolong. Ih, Jak, lu denger nggak? Kita lagi masak sore. Dia diem, matiin dulu kompor semua, kan masih berisik kan kalau suara kompor kan, matiin semua. Wah bener nih bang, ada yang teriak-teriak. Udah, coba samperin di mana gitu kan. Si Bijak nyamperin nih 3:30 berdua sama si Brian, karena si Bijak memang ilmu survivalnya agak lumayan, pengetahuannya. Mereka jalan sampai arah ke Batu Gede gitu, katanya nggak ada orang. 3:30 mereka sampai jam 4, gue bilang kok belum balik nih, udah setengah jam. Gue khawatir juga kan, teman gue berdua itu. Ternyata dari jam mereka nyusul ke sana, si Bijak nih sama teman gue belum balik ke tenda kan. Ternyata muncul nih orang dari belakang tenda gue, dari semak-semak yang bekas kebakaran semalam itu. Ada orang tuh, bang, dari mana? Sini bang, jalur di sebelah sini, nggak bisa lewat itu bekas kebakaran, muter lah. Ini bang, gue nyasar, gue bilang, gue berlima, udah bang sini bang, duduk dulu. Tadi gue dengar ada orang teriak-teriak, lu teriak-teriak nggak? Iya bang, gue teriak-teriak minta tolong. Nyata orang ini yang teriak-teriak. Dia ya kan? Teriak-teriak, terus akhirnya dari jam 11:30 sampai jam 3:30 itu dia nggak ada air minum, nggak ada logistik. Dia bawa keril aja putus, pakai sarung tangannya robek, ininya besot-besot. Dia jatuh ke jurang. Alhamdulillah sih masih selamat. Dia bilang dia jatuh ke jurang gelinding-gelinding. Dia bangun lagi. Dia karena takut ular dia masuk ke semak-semak gitu kan. Terus jalan nyari-nyari pertolongan. Akhirnya alhamdulillah ketemu kita
Udahlah gitulah, kita kasih makan apa segala macam. Sonjorin aja bang kakinya itu bang. Iya, iya. Sonjorin. Mbak, kasih mbak. Itu parah tuh di situ jalurnya. Gua kira dibenahin. Jadi yang 4 orang itu masih di atas temen ente. Nah, jadinya gue malah khawatirin temen gue bang, gue udah selamat. Soalnya nggak ada orang lewat ya tadi bang. Nah, jadi posisinya tuh pas jatuh tuh ada kebakaran. Jalur bagi dua, yang sebelah kanan itu gak kelihatan jalurnya kecil, yang mau turun ke bawah. Tadi ada yang naik sih bang. Ketemu nggak ada orang yang naik? Kagak ketemu bang, orang gue lewat tengah hutan sini. Bukan jalur, ente bukan lewat jalur. Ayo temuin aja temennya. Gue janji sama temen gue ketemunya di Lembah Kijang. Gue bilang gue duluan. Lembah Kidang. Iya Lembah Kijang, gue bilang gue duluan. Iya, nah temen gue saut-sautan terus tuh. Nah pas gue jatuh, jadi gue di sini nih. Nah temen gue di atas sana nggak kelihatan tuh, tapi kan suara gue teriak kedengaran tuh. Nah gue jatuh tuh langsung ke bawah, bus sampai bawah. Ini tadi di sini udah. Di sini nih tadi Gue di sana bang, di sana ada tanjakan lagi lebih tinggi. Nah gue jatuh langsung ke bawah, ambles ke bawah, langsung masuk lubang. Gue nggak tahu itu lubang apa dah. Gue takutnya ular kan, gue langsung bangun, lari masuk lubang lagi, lari lagi. Ente ngegulinding jadinya. Wah, orang gue pegangan pakai ini sobek bang. Nah, gue sempat pegangan, seret, langsung jebol ini sarung tangannya. Nah, gue teriak teman gue malah nggak nyaut. Yang gue takutin malah temen gue sekarang. 4:30, nih gue masih khawatir nih, temen gue belum balik nih. Jangan-jangan lu selamat temen gue nyasar. Iya. Udah, gue susulin nih akhirnya. Gue susulin sampai ke arah sumber air, muncul lah nih temen gue, berdua nih, berduanya. Nggak ketemu bang, itu bang, orangnya udah ada di tenda yang teriak-teriak. Wah, udah ada di tenda? Iya. Cewek cowok bang, sendiri. Bilang, lu berlima? Iya, gue berlima bang. Oh, berarti 4 orang lagi belum ketemu nih. Cowok semua? Enggak bang, ada ceweknya. Udah. Kata teman gue yang 2 orang ini, yang nyusul itu memang ada suara cewek teriak-teriak katanya. Udah tuh, kita jam 5 lewat, kita masak, semua selesai makan. Barulah yang 4 orang nih turun nih. Ada, nongol lah. Dia juga katanya sempat nyasar arah ke Gunung Kembar. Kan ada di situ sebenarnya ada Gunung Kembar 1, Kembar 2, Arjuno sama Wilirang. Mereka hampir nyasar ke Kembar, balik lagi. Akhirnya ketemu kita di Lembah Kidang. Mereka juga logistik juga udah sangat dikit lah, tipis gitu. Kita juga habis kemalingan, tipis juga kan. Udah akhirnya makan seadanya dah, makan roti lah, makan apa gitu. Jam 7, alhamdulillah tuh temen gue ternyata yang SMS ke temennya datang. Ternyata dia anggota Osprey Jawa Timur, ketuanya kalau nggak salah, ketua Osprey Jawa Timur. Dia bertiga datang bawain logistik banyak banget bang buat kita orang. Alhamdulillah, inilah untungnya gue berkomunitas. Makanya kalau sesama pendaki ya anggaplah memang saudara, dan sampai sekarang pun ya kita anggap itu memang saudara kita gitu kan. Makan banyak alhamdulillah. Kita tidur istirahat sambil cerita-cerita dia nyasar itu kan. Ternyata dia orang Jakarta Timur. Oh. Keramat Jati. Okay. Rumahnya di daerah situ. Udah kita pagi dia turun nih, yang besok paginya kita naik jam 1 malam. Summit kita berlima naik. Yang 3 orang ini si Angkoso sama Renaldi naiknya nanti katanya. Ya. Mereka pro ya, jalannya lebih cepat daripada gua. Sebelum pecahan 2 ke Gunung Kembar sama Arjuno, itu kan ada pohon gede banget sama batu gede gitu kan. Kita nyender di situ lah, istirahat itu jam 3:30-an, hampir jam 3 apa 3:30 gitu kan. Karena memang jalurnya parah mas, habis kebakaran. Iya. Kalaupun gua ke situ bertiga kayaknya nggak bakal ketemu tuh jalur, dan gua nggak akan nyampe kayaknya. Karena dibantu sama 2 orang itu, gua terima kasih banyak banget sama mereka. Si Putri merasa kedinginan nih, bang yuk jalan gitu. Ntar dulu Put, sebatang dulu lah, biasa cowok kan. Iya pasti. Nyebat dulu, dulu. Putri kan nggak ngerokok, temen gue juga yang si itu juga nggak ngerokok, temennya Putri juga kan. Gue ngerokok, dia udah merasa kedinginan, halusinasinya udah mulai muncul bang. Dia bilang dia ngeliat bayangan putih lah, apa segala macem. Udahlah jalan. Gue bilang nggak beres. Udah jalan lah, daripada begini. Oh iya jalan, ambil gue bentak juga. Udah jalan. Sampai puncak, akhirnya kita jam 7, si Renaldi sama Soka sama temennya ketemu lah di puncak gitu kan. Nah, ternyata di puncak juga ada kuburan tuh.
ada kuburan. Nah, selesai kita santai di puncak, foto-foto gitu kan. Turun, gue udah kehabisan rokok nih. Kita turun, ternyata kita naik kan malam ya, jadi gelap. Pas turun ternyata ada sajen, masih kental banget di situ. Spiritualnya. Iya, Jawa-Jawa Jawa spiritualnya. Ada 2 foto, ada duitnya diambil teman gue. Dia ada makanan, buah-buahan, ya udah kan makan aja kan, daripada disia-siain mubazir lu, gue bilang ya kita makan gitu kan. Ada rokok lisong tuh, gue ngerokoknya sepul pahit banget, udah gue buang kan akhirnya. Turun, gue jalan duluan sampai di lembah enggak sebelum kita agak turun begini kan curam, takutnya gue nyasar juga, ya gue nunggu di pohon situ kan. Muncul nih orang dari arah batu gede itu, keluar kayak bawa sarung gitu kan, pakai sendal jepit. Nah, gue ada kopi, gue bilang, waduh ini orang bawa rokok. Gue bukan mikirin rokok bang, cuma rokok doang gitu kan. Aduh kopi nih, gue ngopi dulu kan, terus dia nanya gitu kayak bahasa Jawa, gue nggak ngerti. Iya pak, apa ya pak? Sampean mau kemana? Oh saya mau ke tenda pak, habis dari puncak sih. Oh berapa orang? 5. Kok ganjil? Gitu kan? Wah iya pak, saya bilang. Terus udah gue minum kopi pak ya. Wah nih rokok, dinawarin rokok tuh. Isep lah. Dia jalan ke belakang gue nih, ke arah satu itu nggak ada jalur lain bang, cuma ada jalur itu doang, dan kiri kanan juga emang ini tebing, ininya jurang, cuma ada satu jalur gitu aja. Ke belakang udah. Gue kemana tuh orang ya? Wah biarin lah, nggak ambil pusing lah, biarin aja dulu. Mungkin akamsi kali, nyari apa gitu kan. Setelah itu teman gue muncul nih. Datang bilang, lu punya rokok nggak bagi-bagi? Kagak, gue dikasih sama orang. Beneran dikasih. Udah nih isep bareng-bareng. Dikasih orang, kagak ada orang lewat katanya. Nggak ada orang lewat. Beneran bang, gue dikasih rokok nih. Beneran gue dikasih rokok. Gue nggak ngumpetin rokok. Gue bilang masa sih, kejem banget gue cuman rokok sebatang gue ngumpetin. Bener lu? Iya bang beneran, gue ada orang kok lewat. Aku nggak nemuin. Udah deh. Put, lu jangan nakut-nakutin gue bilang. Gue nih orangnya pernah takut. Kan sombong lah gue orangnya nggak pernah takut, gue bilang. Udah mulai turun yuk, gue bilang jangan lama-lama. Turun dah, kita turun di lembah Kidang, kita masak apa segala macem. Sore itu kan si teman-teman yang kos kan udah packing tuh, mereka mau pulang ya kan. Akhirnya mereka pulang jalan duluan nih, jam 3-an kita masih packing apa segala macem. Sorenya gue diketawain bang sama orang, sama cewek ada yang teriak. Itu gue berlima itu ngedenger semua orang. Masa ada yang nyasar lagi bang? Wah ini nggak ada bang, nggak usah disusulin, kita mau pulang, ini di jam sore. Gue bilang udah packing lah, gue bilang ini nggak beres, gue bilang nih gunung kayak gini. Dari hal yang kayak gitu, ada sajen yang gue makan lah gitu kan, duitnya diambil juga sama temen gue kan. Kayaknya nggak beres nih gunung, gue pikir kayaknya bener-bener harus udahlah kita pulang aja deh, gue bilang. Tapi sebenarnya saya 1 gunung lagi kan, karena nanggung wilirangnya harus dinaikin kan, masa nggak awe gitu kan. Awe kan biasanya Arjuna Wilirang, wah masa nggak awe sih gue. Temen gue bilang ini kita nggak jadi nih ke Wilirang. Wah nggak ada bang, gue bilang gue udah nggak sanggup, gue bilang. Gue juga udah kayak hawanya udah beda nih bang, masa gue harus lanjutin lagi, logistik masih banyak katanya. Kan tadi kan dikasih logistik banyak tuh tambahan sama, itu ya. Sama teman kita yang dari komunitas gitu kan, sosis apa segala macem. Wah mewah ada tuh, gila mewah banget tuh. Terima kasih banyak banget tuh sama mereka. Setelah itu sore kita packing, bener-bener kita sore tuh akhirnya jam 5:30 baru turun. Turun sebelum kop-kopan kita udah ketemu maghrib. Si Putri teriak lagi nih, bang tunggu, jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Bilang, kenapa Put? Udah jam 8:30 nih, kayak cepet yuk buru. Bilang, enggak bang, tunggu bentar ya. Nah, bang, lu tahu nggak sih? Kenapa Put? Dicerita tuh bahwa dia ada yang ngelintas begitu. Terus gue bilang, udah Put jangan cerita di sini. Lu mah bikin horor aja. Gue bilang. Sampai gue bentak juga kan. Udah cerita nanti aja di bawah, jangan cerita di sini. Nah, si Bijak sama gua di belakang nih akhirnya. Yang cewek sama si Brian di depan, turun kan. Gua paling belakang, Bang. Posisi gua paling belakang, itu kaki gua berat, Bang.
keril berat, kaki berat tuh kayak nggak mau dilangkah gitu. Cuma sampai gue bilang kayak udah nggak sanggup jalan, tapi tenaga sih masih bisa gitu, masih ada power full gue masih ada gitu. Cuman kaki tuh kayak kaki tuh udah berat banget, kayak udah nggak mau dilangkah. Itu gue jalan tuh beberapa langkah kesandung sampai gue akhirnya jatuh ngegelinding gitu kan. Temen gue bilang, kenapa bang? Nggak tahu bang, kayaknya gue berat banget kaki gue bang. Gue bilang, nah si Bijak sama yang lain, coba bang, ini duduk dulu istirahat gitu ya. Udah kita istirahat kan, ini headlamp nggak sengaja nih bang, nyenter, langsung disitulah muncul gue, astagfirullahaladzim, gue sombong, angkuh gue nih, mentang-mentang gue, ya udahlah gue angkuh lah, gue akuin gue salah, angkuh. Kalau kata orang nih gue terlalu, ya begajulan lah naik gunungnya gitu kan, sombong, istighfar, bilang ya Allah, gue bilang minta maaf sama semuanya di sini, gue bilang sorry ya kalau gue udah maaf ya, gue keras ya sama lu, gue maafin gue ya, gue bilang gue sombong. Di dunia ini kan ada dua dunia ya kan, dunia kita sama dunia mereka, lain iya. Ini gue sombong banget, kayak gue maafin gue ya Fut ya, gue bilang yaudah nanti kalau mau cerita aja, gue juga ini kok udah ditampakin gitu kan, cuman gue diem aja gitu. Udah turun dah nih, ketemulah rombongan orang yang dari Wirirang di dekat pos, ada yang pas bekas makan siang itu gua tuh. Di situ kita gabung. Nah, dia cewek juga kan. Ini cewek ini negor gua. Negornya, "Bang, jangan gitu dong, Bang. Kok malah ngetawain kita?" "Ih, Mbak, siapa yang ngetawain Mbak? Kita nggak ngetawain, Mbak," katanya bilang. Orang Mbak mau masih pada ketawain saya. Astagfirullahaladzim, ini kok beneran ini. Gue nggak dengar, cuman mereka tuh dengar kalau mereka diketawain sama kita orang, dan kita nggak ketawa. Diem ya, lagi diem ya? Kita jalan terus duduk gitu. Sangkain mereka kita ketawa. Ngetawain mereka yang mereka juga gitu kan. Mereka banyak juga, kita kena malam, gue nggak ngitung kan. Udah yuk kita bareng-bareng aja. Akhirnya alhamdulillah udah rame kan, sambil ngobrol, sambil canda-bercanda ngobrol gitu kan. Pas udah sampai situ, gue inget itu pertigaan di mana gue yang nyasar ketemu kuburan. Di situ kita semua rame-rame ngedenger jelas, kita diketawain dan itu lintas. Itu bukan 1-2 bayangan kayak ser gitu kan. Itu kita rame-rame lari seadanya. Dari diketawain, tuh cewek semua pada lari. Gue bilang udah, gue di belakang lari seadanya biasa aja, cuman lari bawa keril gitu, cuman bener-bener astagfirullahaladzim. Apa udah agak lumayan jauh dari kuburan yang itu, gue bilang sama Jak, si Brian juga, itu mas tadi mas di situ pertigaan itu yang pas gue ketemu kuburan yang panjang itu loh. Gue bilang astagfirullahaladzim, ya Allah udahlah mas, gue bilang, gue kalaupun disuruh diajak ke sana lagi gue ntar dulu deh, gue bilang ini beneran ya. Udah, akhirnya kita rame-rame turun semua sampai di pos penjagaan itu cewek-cewek udah dia mereka duluan, gue nyantai dulu sebentar. Ada yang jaga juga ternyata di situ, ada 1 orang kan. Udah gue minta rokok dah. Rokok gue habis, rokok dulu, nyantai dulu kan sambil ngemil. Turun, cerita lah sama si penjaganya ini kan, "Pak, kok bapak nggak ngasih tahu ya kalau di atas itu sedang terjadi kebakaran, terus kita tetap disuruh pada naik ya, maksain gitu kan." "Oh masa mas kebakaran?" "Iya pak, kebakaran nih, foto sama videonya." Gue simpen di handphone gue, cuman ada foto-foto yang kebakaran, bekas kebakarannya aja tuh. Bilang, "Wah kebakaran tuh mas." "Iya pak." "Wah gila nih, kita berjadi areng kalau kayak gini." Dia bilang, "Tolong pak ditutup dulu aja nih pendakiannya." "Oh iya mas, makasih ya." "Udah pak, kita turun ya." Turun tuh sama, "Oh iya pak, mau nanya dong pak sekali lagi, emang di atas ada kuburan pak?" "Nggak ada kuburan." "Serius pak, nggak ada kuburan?" "Nggak ada mas, nggak ada kuburan." Ya Allah, gue bilang beneran nih, nggak ada kuburan mas ternyata gitu. Tapi gue nemuin kuburan itu. Sampai itu gunung paling yang mencekam paling parah lah, semua gunung yang gue naikin, gunung itu yang paling parah mas. Dan setelah itu kita turun ke bawah sampai di Tretes,
ada 2 orang, masih ada 2 orang itu yang kita ketemu itu, kita ngobrol-ngobrol cerita. Memang bener dia juga sempat diganggu gitu loh. Si Bijak pun cerita ke gua, dia juga bener sampai kerilnya ditendang sama dia karena emang saking keselnya sama gunung itu kan. Ya kesel lah kondisi Pasti, kayak ya. gitu kan. Kita dia kesel. Sampai base camp di Tretos itu keril dibanding semua tuh gua banding. Wah, gila nih gunung. Nah, si Bijak juga sampai tendang keril gitu kan. Temen gue juga sampai capek gitu kan. Di bawah kita nggak ada udah nggak ada tukang makanan apa segala, ngobrol aja biasa, makan biasa lah. Masih ada Indomie lah, waktu itu kita sempat bawa Indomie, udah makan biasa. Paginya baru kita pulang. Udah ya itulah Mas, cerita yang bener-bener makin ke atas itu mistisnya makin kenceng. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Andian nih ketika saat itu mendaki Gunung Arjuno. Ya gitu kan, tapi sebelum kita ngobrol tentang pengalamannya, satu kata Bang untuk Arjuno Bang. Mencekam tapi asik pemandangannya. Tuh dia Indah gitu kan. banget. Paling eksotis lah. Eksotis gitu ya di Jawa Timur mungkin Jawa ya. Timur. Jawa Timur karena emang letaknya Jawa Timur Jawa gitu Timur. kan. Oke. Nah ternyata teman-teman semua ini juga perjalanan Bang Adi ini ada dokumentasinya. Ada Terutama beberapa yang dokumentasi. tersesat itu ya, yang nemu orang Iya. yang jatuh ke Iya. jurang itu Jurang. sampai sempat ngelihat ya, sampai berdarah, lecet-lecet. tangannya lecet, lehernya keluarin darah, sini besot. karena dari lihat lukanya aja kayak dia ngegelinding gitu ya, Dia kan jatuh ke jurang. jatuh gitu kan. prosok serot gitu Itu kan. lebih dari 4 meter jatuhnya dia bilang. Tuh, 4 Alhamdulillah masih meter. selamat. Alhamdulillah masih selamat dan alhamdulillah ketemu dengan rombongannya Bang Adian kan gitu kan. Nah, teman-teman semua nih juga mungkin di tahun 2019 juga ada suatu berita yang dimana beberapa gunung mengalami sebuah kebakaran tuh. Iya. Kan Emang 2000 musim yang itu. kemarau berkepanjangan kalau nggak Iya, salah deh gitu kan. Entah itu dari bener faktor alam atau mungkin ada oknum pendaki yang kan ada pengiringan opini. Iya. Sebenarnya itu faktor alam tapi digoreng dulu nih, digoreng gitu kan. Ini adalah ulah pendaki yang buang rokok. Nggak kan Tapi gitu. memang enggak sih kalau gue pikir, kalau buang rokok ke situ sih nggak jauh lah sebenarnya. Iya. Mungkin itu faktor alam karena kering kan, soalnya kan dia Iya. banyak hilang-hilang gitu Ilalang ya. yang sudah kering, Udah jadi kering, gambut. kena panas langsung, pergesekan pain rontong, pain rontong, Puntung rokok. puntung rokok dan lain sebagainya, timbullah Bisa sebuah terjadi itu. api gitu kan. Dan itu juga pihak Basecamp lah ya, pihak Basecamp baru tahu setelah Bang Adian menginformasikan Ya, gitu kan. setelah Dan turun. juga ada bukti fotonya, ini loh. Nah itu pentingnya foto-foto teman-teman semua tuh, Iya. bukti realistisnya gitu kan. Video Jadi itu penting banget. ketika kita nyampein, oh Bang nih tadi di titik ini loh, ini di mana Ya, nih, kebakarannya. gini-gini. Oh daerah sini kebakaran gitu kan, Iya. gini-gini. Nah itu juga, jadi teman-teman semua kalau naik gunung foto-fotonya banyakin. Video. Video gitu kan, jadi Penting itu banget. bukti otentik lah. Iya. Jikalau ada sewaktu-waktu kejadian, terus ada seseorang atau mungkin pihak manapun yang nuntut kita, yang mau fitnah kita, Iya. ya kan, terus kita nggak ada bukti otentiknya nih, gitu kan. Oh bukan gue, orang gue nih, gue kayak gini. Nah itu dia Bisa teman-teman. Nah itu, Bang, tadi kan sempat saat ngambil air Bang ya, yang sama teman abang tuh, kan pakai headlamp tuh, ya kan. Terus kayak ada suara ngegaung tuh, wow, gitu kan. Terus kan nggak sengaja ngeliat ke arah atas ke belakang tuh. Ternyata kan ada sebuah Macan. habitat itu Iya, ya, gitu kan. macan kumbang Itu macan kumbang. Pernah gak Bang di gunung yang lain abang ketemu dengan binatang-binatang mungkin buas gitu? Kalau ketemu binatang buas sih itu aja yang di Arjuno itu. Arjuno doang ya? Tapi kalau di Semeru waktu itu malah cuma ngelihat merak lagi terbang. Kalau di Arfak gua ngelihatnya waktu di Arfak itu ya burung-burung banyak sih. Burung ya, karena dia endemiknya burung ya, Iya. gitu kan. Oke, ternyata nih mungkin nggak tahu ya sebuah keberuntungan untuk Bang Adian atau mungkin enggak, karena jarang banget pendaki yang bener-bener ngeliat langsung habitat dari itunya gitu, endemiknya gitu kan.
beruntungnya tadi secara lihat langsung gitu kan, tapi nggak beruntungnya jikalau itu turun madep belakang kelar ini. Nyawa yang melayang. Iya, nyawa melayang gitu kan. Dan ternyata itu tadi teman-teman semua, pentingnya kita berhimpun lah ya ketika saat itu kan Bang Adian emang bertiga, terus nggak tahu ya, kita tidak bermaksud menuduh gitu kan, menuduh si penambang ini gitu kan. Penambang Curiga wajar. Ya, karena nggak boleh nuduh Bang. Nggak boleh nuduh. Itu Ya? udah pasalnya. Oh tapi iya. Curiga boleh. Curiga boleh. Iya, curiga boleh. Kita curiga aja gitu kan. Mungkin karena tadi kan udah ngeliat gerak-geriknya nih, kan ketahuan dong. Apa mungkin oknum, kita bilang oknum dari situ gitu kan, tapi apa tujuannya nih? Mungkin disangkanya nggak ada orang di dalam tenda, alibinya, wah daripada gue pulang nggak bawa barang-barang pendaki, gue makanannya dah. Sebenarnya sih mereka kan butuh logistik juga Bang, mereka kan di situ kan berhari-hari betul. Mungkin kehabisan logistik. Betul. Ya apa salahnya sih kalau mereka minta loh gitu, baik-baik Pak, ada logistik nggak yang lebih gitu kan? Ya pasti kita akan kasih loh. Timbang begitu kita bawa parang. Dan ini juga nggak cuma kejadian di gunung, mungkin di Gunung Arjuna, mungkin di beberapa gunung juga banyak kejadian. Ya syukur-syukur tadi cuma logistik, kalau barang kita. Ya kan, barang kita yang dimana kan kita membutuhkan alat tersebut gitu kan, untuk naik gunung gitu kan, misalkan sleeping bag, nah kelar gitu ya. Ya kan. Jadi janganilah untuk teman-teman semua nih wajib waspada itu nggak cuma di gunung kok gitu kan, dimanapun kita harus waspada, tapi untuk kenyamanan keamanan kita sendiri gitu kan. Oke. Nah setelah itu kan gue pengen nyambungin yang nyasar itu tuh Bang, yang mungkin yang pendaki yang nyerosot ke jurang itu ya. Ternyata itu kan kirain gue gitu Bang, orang Jawa Timur lah. Gitu, orang Jawa. Ternyata ini orang Jakarta Timur. Sama-sama timur sih gitu kan. Dia berlima. Nah itu kan ketemu abang itu kan di tenda di Lembah Kidang ya. Iya, Lembah Kidang. Di situ terus kan jam 1-nya abang kan naik ke puncak. Jam 1 dini hari. Malam. Iya dini hari gitu ya. Iya. Nah si 5 orang itu yang dimaksud adalah yang satu mungkin nyasar kita bilang ya. Itu turun ke bawahnya pagi atau di hari itu? Pagi, mereka turun meninggalkan pesan dan nomor handphone. Sampai sekarang nomor handphonenya masih kontak-kontakan. Masih kayak ya kalau ada apa-apa mau naik kita masih bisa bareng gitu. Nah gitu. Jadi dia tuh. persaudaraan juga Bang. Tuh teman-teman pendaki itu tanpa pandang bulu gitu kan. Ya kalau gue sih bilang ya, kalaupun pendaki zaman sekarang sama pendaki zaman dulu memang agak berbalik jauh ya. Kalau pendaki zaman gue dulu mungkin ketemu pendaki pasti akan ditegur dan akan berkomunikasi, terus tukar nomor lah atau apalah. Kalau tukar handphone gue mau Bang. Ntar gue kayak Asia kan. Bang tukar handphone dong Bang. Gue mau tuh kalau itu iya. Gue juga mau Bang. Gue juga mau. Gue sering naik gunung tukar handphone. Tapi kan kalau zaman sekarang kan mentang brand apa ya kan, wah nih ya anak sultan naik ya kan. Sampai gue pernah kejadian di gunung gede itu, temen gue diusir Bang sama anak sultan. Tenda lu agak senonnya Bang, gue mau foto-foto video ya kan. Tenda lu beda nih katanya. Wah ada sih, cuman nggak usah lah. Iya, punya ada lah, ya ada. Pasti ternyata itu Bang ya. Kan ya, jadi di gunung itu nggak akan ada orang lain selain pendaki. Itu sendiri yang akan bisa menyelamatin kita gitu. Itu teman-teman semua. Jadi selagi kita bisa bantu gitu kan. Entah itu kita ngasih logis, entah itu misalnya kita nggak punya apa, kita bantu tenaga mungkin lagi di informasi itu kan butuh juga gitu kan. Atau sumber air di mana? Nanya apa gitu. Nah, Bang sumber air mana ya? Nggak tahu gue. Padahal mah tahu deh. Tuh ngehe juga kalau orang-orang gitu tuh. Apa jawabnya tinggal nunjukin sono gitu kan. Oke, nah ternyata saat itu kita flashback ke belakang lagi Bang, sedikit lagi. Kan sempat ketika di base camp Abang nanya nih ke petugas ya. Iya. Bang di atas ada kuburan ya? Iya. Nah gitu kan, kuburannya. Dan pihak base camp pun nggak tahu kalau di atas ada kuburan. Nggak tahu Bang, dan dia nggak ada katanya. Dan itu nggak ada gitu kan. Dan yang anehnya lagi menurut gua itu kan ya namanya kuburan misalkan itu beneran kuburan manusia gitu kan. Biasa lah umum. Iya umum gitu kan. 2 meter udah. Iya 2 meter, tapi ini panjangnya lebih dari 2 meter dan mungkin 4 meter ada itu Bang. Dan batu nisannya tuh arca, bentuknya arca gitu. Dan itu panjang-panjang.
Sekitar ada berapa bang? Di bawah 10 atau 10? Lebih dari 10 bang, karena tuh berjejer itu gue lihat aja udah kesana aja udah 6. Oh, Berjejernya udah 6. Oke. Dan anehnya teman gue yang di belakang nyusul gue gitu, lewat aja ke sana gitu. Nggak ngeliat kuburan itu Iya, ya? ngeliat kuburan dan dia nggak ngeliat gue juga, berdua lagi jalan. Katanya gue di sana. Buset. Bagusnya gue balik ajan, setelah gue ajan, udah gue susulin temen gue. Dan baru balik lagi ke jalur utama. Gitu Iya, ya? ketemu dia dulu. Oh iya, ketemu dia dulu. Gue bilang suruh balik lagi. Oke, nah mungkin teman-teman semua yang sering naik Gunung Arjuna nih lewat Tretes gitu, apakah ada kayak gitu kan kuburan itu? Misalnya, oh iya ada, silakan komentar. Itu kuburan siapa? Mungkin zaman dulu, misalnya para kerajaan, kan yang tahu. Soalnya kan Arjuna dominannya banyak arca-arca, banyak peninggalan-peninggalan gitu kan. Cuma di Tretes, di di jalur Purwosari apalagi. Banyak banget. Banyak banget gitu. Malah di jalurnya sendiri banyak banget. Iya. Udang-udang yang arca-arca kasih kain-kain gitu. Dia tidur sampingnya arca nih, dijagain nih, gitu. Tapi itulah keistimewaan Gunung Arjuna yang dimana Arjuna atau Awe gitu kan. Arjuna Wilirang gitu kan. Oh, ketinggiannya segini-gini, tapi kita tidak bisa menyimpulkan gunung itu gampang gitu kan. Gunung itu ini karena gunung-gunung terutama yang masih ada bekas peninggalan zaman dulu bang ya. Itu kayak sebenarnya mungkin itu nggak ada gaibnya, tapi ketika ada muncul sebuah arca, mindset kita, wah, ini mistis nih. Suges kita jadi suges. muncul. Nah, itu suges yang muncul. Jadi kalau ketemu arca ya udah, ini kan peninggalan zaman dulu, tapi kita menghargai, bukan untuk mengusik gitu teman-teman semua. Dan ada juga Bang Adian sempat turun dari puncak bang ya, sempat turun dari puncak, kehabisan rokok karena diambil gitu kan, diambil oleh oknum, terus ngeliat sebuah sajen gitu kan. Kalau sajen itu tradisi, sepakat bang ya? Iya, kearifan lokal. Iya, gitu kan. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang menyimpangkan, ya kan? Terutama tadi ada foto. Untuk apa itu? Iya, fotonya cewek sama cowok 2. Tuh, ya kan? Itu jelas nyimpang dong. Ada uangnya bang. Nah, kalau itu gue ambilin, bener. Gue ambil. Iya. Sajennya tuh ada makanan, ya ternyata masih seger. Ya, seger. Buah-buahannya masih seger, ya udah kita makan aja. Kayak, alhamdulillah lumayan. Kayak baru naruh gitu bang ya. Kalau dilihat dari buah. Iya, gitu buahnya sih seger, nggak mungkin. Kayaknya sih belum ada seminggu atau 4 hari lah. Masih seger kok. Masih seger. Oh ya, kita ambil, survive. Iya, makanan gratis. Makanan gratis. Jadi kalau teman-teman nyasar, cari sajian. Enggak, bukan. Jadi tadi rokok juga habis gitu kan. Akhirnya ambil itu rokok di sajen, sampai lisong bang ya. Lisong, pahit banget. Ternyata pahit. Apa mungkin pahitnya? Kan nggak ada argumentasi yang ngegelinding. Katanya kalau kita naruh rokok, terus saripatinya diambil. Iya. Tapi kan logikanya, rokok yang di dalam bungkus kita aja ketika taruh terus kebuka itu rasanya udah nggak enak. Iya. Ambar apalagi itu. Nah, jadi logikain dulu teman-teman semua. Kalau misalkan sajian-sajian gitu memang ada beberapa juga di daerah Jawa lah. Beneran memang buat spiritual mewariskan budaya leluhur. Iya. Tapi kalau udah ada foto, itu yang tanda tanya. Lain hal. Kita acak-acakin aja tuh sajian gitu kan. Biar tuh kasian juga bang yang di foto itu. Ya. Si cewek atau mungkin si cowoknya, kita nggak ada yang tahu lah gitu kan. Ada hal yang entah itu diinginkan, santet atau apa, kita nggak tahu lah pokoknya lah. Soalnya kita biasa-biasa aja gitu kan. Oke, itu ya teman-teman semua ya cerita dari Bang Adian nih. Ternyata ini merupakan pengalaman pertama kalinya tapi dalam kegiatan alam bebas lah bang ya, terutama di dalam pendakian gunung gitu kan. Ya ternyata tepatnya di Gunung Arjuna. Terus satu lagi bang, itu kan abang berlima ganjil. Emang banyak beredar. Bahkan pihak basecamp itu jangan ganjil, kalau bisa yang ganjil itu bawa tongkat katanya, trekking pole buat ngegenepin. Tapi ini udah dibuktikan ketika saat itu gue podcast sama Mas Aang yang nyasar di Gunung Arjuna satu sendirian. Oh, ada juga yang nyasar. Iya, yang nyasar beneran, itu viral tuh tahun kemarin ya, 2022 Idul Fitri kita ke sono. Oh iya. Itu tahun 2022. Itu dia sebenarnya ganjil, tapi dia menggenapkan dengan trekking pole, nyasar juga. Jadi kita bingung nih, ya kan? Kita nggak boleh ganjil, dia udah mengenapkan dengan trekking pole, berarti kan genap gitu kan. Tapi nyasar juga sampai 4 hari kalau nggak salah itu. 4 hari baru temuin di desa Mane gitu. Wah.
Selamat tapi ya. Selamat, alhamdulillahnya tuh selamat Selamat. gitu. Karena tadi berkat ilmu survive-nya gitu kan. Oh iya. Terus juga nggak panik. Yang tadi abang sempat nyasar juga kan, nggak panik gitu kan. Kaget boleh, tapi jangan panik kan gitu kan. Kaget, wih salah nih, tapi jangan panik. Tapi kalau gitu. paniknya lagi ketemu mantan bang, enggak. itu paniknya kelabakan. Mana dia gitu. Barangkali lah. Carry lemparin aja. Ya udahlah gitu. Oke bang. Sebelum ditutup videonya bang, mungkin abang punya pesan gini sih bang, atau mungkin bukan pesan tapi mengingatkan lah ya, namanya pendaki saling mengingatkan, bukan pendaki aja, sama manusia juga kan wajib mengingatkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang? Ya, untuk para pendaki, kalaupun ke gunung niatnya hanya untuk mendaki, jangan mencari yang hal lain ataupun bawa barang-barang yang aneh. Terus yang dilarang sama pihak base camp atau misalnya udah dilarang pakai baju hijau ya janganlah gitu kan. Terus untuk para pendaki juga tegur atau sapa pendaki lain untuk kalian bisa mengingatkan bahwa oh ada pendaki lain loh suatu saat kayak gua gini kan kehabisan logistik, nyasar, dibantu juga sama pendaki lain. Nah itu jadi teman-teman semua wajib tuh namanya mentaati semua peraturan gitu kan ya yang diberikan oleh pihak base camp. Biasanya kan peraturan tertulis. Jangan bawa tisu basah gini-gini, tapi ada juga beberapa peraturan yang tidak tertulis, yang dimana itu kearifan lokal, ya, kita juga wajib menghargai lah. Menghargai dan jangan sampai kita menyimpangkan hal tersebut, karena warga situ aja masih percaya dengan hal itu gitu kan. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Adian udah menceritakan nih Bang. Jauh-jauh dari Provinsi Depok gitu kan. Provinsi Depok. Jawa Barat ya? Jawa Barat ke Banten gitu kan, melewati sebuah ibu kota yang tadi nantinya bukan ibu kota lagi. Pindah nanti Kalimantan. Rusak dalam. Makin rusak. Oke. Dan ini teman-teman semua cerita dari Bang Adian bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Bungkus.